bersama dua pengacara zaman now. Masih ada Sunan Kalijaga dan juga Mbak Ina Rahman. Halo Dedi. Hai. Wow. Kamu sendiri kok bawa menggoda begini? Jadi ini aku bawa teman. Oke. Ya. Dia nih katanya lagi ada kasus gitu. Gitu. Cuma aku nggak tahu kasus apa, jadi aku langsung kenalin sama Dedi aja. Oh, Saya lebih tertarik pertanyaannya. Oke. Sunan Kalijaga. Saya tidak mau Anda jadi laki-laki munafik. Kalau seperti ini kalian mau cerai, mau gugat cerai. Dia 5 kali, 10 kali ke kantormu. Ke Starbucks ketemu sampai 30 kali. Imanmu bakal kuat nggak? Coba, imanmu kuat nggak? Kalau saya nggak, jujur aja. Coba, Nggak kuat sekarang ya? kamu. Enggak. Oke, baru deh. Ibu Sunan Kalijaga di rumah. Maklum, dia cuma manusia laki-laki biasa. Iya. Sekarang kau duduk dulu di sana. Poppy silakan duduk di sini. Kok nggak di sini, Bang? Oh jangan, karena perlu para buaya darat di rumah melihat Kalau dia. Dedi kuat nggak? Hah? Kalau godaannya Saya udah bilang tadi enggak. bilang nggak Tapi kan kuat. ada putriku, gue harus pura-pura alim. Salah satu ciri khas laki-laki adalah kau boleh nakal, tapi pada saat depan keluarga, istri dan anak, usahakan jangan terjadi. that's why I love my Dedi. Oke, Poppy, Iya, Bang. kamu umur berapa sih? Aku umur 26 tahun. 26, seumuran aku Pak Bos. Umur 26. 26. Cerai udah berapa kali? Baru satu kali dong, baru kali ini. Belum cerai. Sedang proses Lagi perceraian proses, ya. lagi Oke. Oke, terus gimana? Pernikahan sudah berapa lama sebelum memutuskan untuk bercerai? 5 tahun. 5 tahun. Masalahnya apa sih sampai akhirnya kamu yang menggugat siapa? Kamu yang menggugat. Enggak dong, suami aku yang. Suami yang menggugat. Apa sih masalahnya sampai? Kamu ada seperti dia? Oh enggak. Iya, dong. apa ada orang Laki-laki ketiga? lain? Saya wanita yang terjajah. Iya. Terjajah. Kalau lihat-lihat yang Aduh sebentar. Kalau Ku Tunggu Jadamu judulnya, Bang. Aslinya keluar. sebentar. Oke, Poppy. Jadi proses perceraian kamu sekarang sudah sampai tahap mana? Udah sesi jawab menjawab sih. Sudah sesi jawab Jadi menjawab. replik dan duplik gitu. Jadi Mediasi gagal. sekarang mediasi dia nggak mau. Dari awal tidak mau mediasi, tetap bersikukuh untuk bercerai. Walaupun Poppy tidak pernah mau untuk bercerai. Tapi Poppy orangnya kalau udah maksudnya melangkah, Poppy nggak mau balik lagi. Karena ada harga diri, ada rasa sakit hati dong otomatis. oke. Sebagai wanita ya. Oke. Jadi seakan-akan kayak mungkin diputar-putar gitu. Karena dia berusaha untuk mencabut gugatan kembali. Tapi dengan alasan-alasan yang nggak rasional gitu. Karena hanya untuk mungkin Agar nggak mau Lari. keluar duit. ya. Kalau sampai harus bayar nafkah dan kono gini, ya. Mbak Poppy udah ada yang nanganin belum kasusnya nih? Kalau belum Pengacara. kalau belum ada yang nanganin, ini aja temennya Dedi. Tuh, Temennya. langsung angkat tangan loh, Mas Sunannya Atau loh. Mbak Ina mungkin. Boleh. Iya, Ya, Mbak Ina boleh. katanya udah bosan nanganin Bosan Kalau politik. sama perempuan politik lebih ini kan. kayak Abdul ya. Kalau Mas Sunan udah menawarkan diri tuh udah angkat tangan tuh. Iya. Dia lebih nyaman sama Mana perempuan. disambut nggak? Iya. Baik, Setelah- tar dulu kalau misalkan Mas Sunan mau nanganin kasus perceraiannya Poppy, dibayar berapa atau free kayak tadi? Atau nah bisa? itu tuh. Tuh. Coba, tolong jawab Mahal sekarang. nggak? Apalagi aku teraniaya loh ya. Coba. Kalau besok Yang dia berbeda. datang, kalau besok ini kita hanya mau lihat image pengacara. Pengacara itu kan katanya doyan gitu loh milik wanita cantik. Nah tuh. Kalau besok dia datang dengan lebih lagi, kamu bakal nolak atau nggak usah bayar deh gitu. Coba, Ya, gimana? jujur aja, jangan ditambah-tambahin. Ha-ha. Bilang yang nolak bini gue. Gitu. Atau kalau bayar tarifnya Bini kan di berapa rumah. deh gitu. Gimana? Fee-nya berapa kalau misalkan bayar? Ya paling enggak kasih ongkos buat warawiri aja. Biar nggak ada kesan free gitu. Oh. Warawirinya berapa Ongkos tuh? warawiri aja. Masalahnya, ini rahasia nih. Begitu wanita membayar ongkos laki-laki, langsung rasa respeknya kurang. Oh gitu. Nah, ya nggak? Serius? Dia paling jago deh ini. Ada saran nggak untuk melindungi para? Gini, Tips gitu. dalam yang paling problem memang setiap dong cerai itu selalu umumnya wanita yang di pihak yang susah, Umumnya. lemah, harta atas nama suami, yang cari duit suami, akhirnya kayak pengemis. Ya. Iya. Kayak pengemis akhirnya pada saat cerai, jadi apalagi kalau sudah ada istri kedua, ketiga, kelima, Iya. ketujuh. Setuju. Ya, ada tip lagi nggak? Kalau saya mengatakan kan, bikin perjanjian perkawinan. Kalaupun nggak mau perjanjian perkawinan,
Bukan untuk pisah harta ya, malah gabungkan. Iya. Harta bawah. Setiap beli harta, usahakan rayu. Papi, harus nama berdua dong. Kalau papa sakit nanti, gitu. Harus kayak gitu. Udah Ya? pernah coba sih. Udah pernah coba? Gagal lagi? Gagal lagi. Aduh, Kasihan. Ya. kasihan. Pinter-pinter nabung, Mbak. Iya. Pinter-pinter minta barang mewah. Ya, Tas itu jangan tanggung. Minta Benar. Hermes, Chanel. Kenapa? Karena tas mewah bisa dijual lagi. Iya, iya. Via berlian. Tuh. Iya. Mas Sunan dan Mbak Ina kalau kita lihat di mana-mana itu sudah terkenal sebagai pengacara yang bergelimang akan harta. Seperti Pak Bos, udah bergelimang harta. Nah tentunya itu membuat para pemuda tergoda untuk jadi pengacara. Banyak dong, jadi pengacara aja biar banyak duit. Kayaknya enak kalau jadi pengacara bisa jadi kayak Pak Bos, mobilnya banyak, mobil mewah, mobil sport, diamondnya di mana-mana, pengen kayak gitu. Ada tips nggak sih buat pemuda-pemuda di sana yang pengen banget jadi pengacara handal? Pesan untuk teman-teman ya, advokat muda ataupun calon-calon advokat. Nomor satu itu kita nawaitu yang baik. Ya, membela klien itu dengan maksimal, memberikan yang terbaik, ya, do the best for the client. Maka dari situ kau akan menjadi sesuatu yang akan dicari oleh orang, ya. Ketika dicari orang pasti ada rezeki di situ. Oke. Ibu? Mbak Ina? Kalau saya agak kurang setuju kalau ibu-ibu memaksa semua anaknya kuliah hukum. Anak saya 3 kuliah hukum, 3-tiganya lulusan London. Yang sulung udah jadi pengacara, yang cewek sekarang sudah lulus malah udah jadi pengacara di London. Yang 3 juga hukum semua, semuanya hukum. Susah kalau memang tidak ada basic. Kan bagaimana Bang? Masa kita mau paksa? Ya, Seperti memang Abang sih. bilang, kalau jadi pengacara semua siapa klien kita? Kalau aku sih nggak paksa, tapi aku dorong-dorong dikit gitu. Biar dia tumbuh dengan keahliannya. Karena kalau jadi pengacara, sesuai karena paksaan orang tua, akhirnya jadi pengacara yang nebeng, ngerti nebeng nggak? Ya Nebeng artinya abang, masuk TV, nebeng abang ke sana sidang, nebeng kan nggak berkembang gitu loh Bang. gitu ya. Ngapain? Tapi masalah, masa muda anak itu susah menentukan bakatnya apa. Iya. Iya. Itu yang susah. Misalnya gini, banyak anak yang mau masuk jurusan FISIP, yang namanya sospol zaman dulu. Karena apa? Biar bisa ke luar negeri jadi diplomat. Padahal dia tidak tahu, jurusan FISIP itu begitu selesai kuliah, untuk swasta hampir nggak laku. Karena dia kan hanya bicara politik kan. Iya. Itu. Atau juga jurusan psikolog. Psikolog itu saya seumur hidup nggak pernah ke psikolog. Ya susah mencari klien. Mungkin butuh kali sekali. Butuh, tapi saya seumur hidup belum pernah. Artinya pangsa pasarnya itu masih sangat. Oh. Kalau hukum kan langsung di seluruh perusahaan diterima, bisa buka kantor. Akuntan juga begitu, insinyur juga begitu. Begitu loh Bu, ya. Dan juga kepada orang tua, kalau udah tahu anaknya itu memang mengambil jurusan itu ya jangan nyesal lah. Jangan langsung mimpi anaknya kaya raya gitu kan. Itu maksud saya. Intinya motivasinya harus benar ya Pak Ya. Bos ya, Mbak Ina dan juga Mas Sunan. Kalaupun mau jadi pengacara memang harus dari passionnya di situ, jangan Iya. karena motivasi-motivasi yang lain. Kalau Kayak memang gitu ya. tekadnya niatnya jadi pengacara, dia pasti bisa jadi pengacara hebat. Oke nih, pertanyaan terakhir buat Mbak Ina dan juga Mas Sunan. Sudah jadi pengacara sukses, sudah merasa tercukupi dalam segala hal. Ada nggak sih sampai sekarang cita-cita yang belum tercapai atau pengen menangani kasus apa sampai sekarang belum kesampaian atau cita-cita lain yang sampai saat ini belum tercapai? Mungkin dari Mas Sunan dulu. Satu sih, belum pergi haji, udah itu aja. Oke, Kenapa? pergi haji. Belum pergi haji. Oke. Karena dalam persiapan pergi haji, uangnya saya kumpulin nabung. Karena yang tahu uang ini putih, abu-abu, atau bahkan hasil-hasil yang gimana kan cuma saya. Jadi saya yang tahu nih, buat pergi haji itu semaksimal mungkin harus bersih. Harus dari hasil yang baik. Jadi kita masih nabung. Mudah-mudahan cepat naik haji ya. Amin. Kalau Ibu gimana? Mbak Ina gimana? Saya yang pertama pengen pergi haji juga, itu keinginan secara pribadi ingin pergi haji. Kedua, untuk keluarga saya ingin bikin masjid buat almarhumah ibu. Amin. Yang Mudah-mudahan ketiga, sudah tercapai. ketiga untuk masyarakat. Kopi boleh sekalian? Nah kalau dia enggak, Kenapa? kalau kau harus, kan masih muda nih, pasti cari suami lagi. Oh, Kau memilih suami kayak gimana? Punya suami kayak gimana yang Ya, iya. berdasarkan pengalaman yang kemarin ya, yang akhirnya gagal. Dari pengalaman kemarin. Enggak, gampangnya gini aja Mbak. Apa? Ini kalau ada 2 pengacara nih, kan sama-sama hebat, terkenal. Nah, kalau suruh milih, pilih siapa?
Aku ngambil dua-duanya sama-sama punya istri soalnya. Bukan pelakor ya, bukan pelakor. Oke deh, mudah-mudahan Poppy cepat selesai permasalahannya, Ya, amin. sidangnya berjalan dengan lancar. Ya semoga hakim dan majelisnya semuanya bersih, bisa bijaksana untuk kasus aku. Betul, dan semoga tidak terulang lagi kasus yang sama di masa depannya. Ya. Terima kasih juga buat Mas Sunan dan juga Mbak Ina yang sudah mampir ke Hotman Paris Show. Makin sukses segala cita-citanya yang tadi belum tercapai, semoga segera tercapai dan jangan bosan-bosan main di Hotman Paris Show ya.